Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section bebas belajar bareng Pedias. Dan kali ini kita bakal ngelanjutin materi perilaku konsumen untuk pendekatan ordinal. Tapi kalau misalnya kalian belum nonton video yang pendekatan ordinal Kanidia yang sebelumnya, itu gawat bin darurat. Karena video kali ini Kanidia bakal melanjutkan materi tentang slope atau kemiringan dari kurva. Jadi kalian udah pas nonton video yang pertama tentang inference curve. Linknya juga ntar Kanidia simpan di bagian bawah. Dan Kanidia juga harus mengucapkan terima kasih banget buat kalian yang memberikan dukungan yang sangat-sangat besar, sangat priceless buat Kanidia untuk tetap semangat menjalani aktivitas kita di rumah aja sambil terus berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Dan sehat selalu kawan, sehat selalu Pedias. Mari kita langsung simak aja. Kalau kemarin kita udah berkenalan sedikit tentang materi inference curve, nah Kanidia akan mengajak kalian untuk bisa mengenal materi inference curve jauh lebih dalam lagi. Karena kalau kalian kebenaran kuliah ekonomi atau misalnya mau fokus ekonomi, ini materi yang harus kalian tahu banget lah ya. Kalau yang kemarin itu masih materi anak sekolahan lah ya, jadi masih lumayan receh. Nah, inference curve itu Kanidia udah sampein kemarin, itu adalah kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dua barang kan ya, yang memberikan kepuasan yang sama. Nah, khusus pada video kali ini kita akan membahas dari segi matematikanya, karena pendekatan ini kalau mikro sih sebenarnya ya, ekonomi itu kan dia suka banget materi mikro karena matematikanya banyak banget, jadi sangat-sangat menyenangkan. Nah, kita akan lanjut. Kanidia ingetin lagi, ini adalah coki-coki ya, ini adalah cendol, sekali lagi ini adalah jumlah barang yang kita konsumsikan ya. Nah, kemarin kita juga udah sepakat model kurva inference curve itu modelnya gimana? Iya, menurun dong ya. Jadi modelnya kayak gini. Swing. Oke. Seperti itu. Nah, kita akan menceritakan ini dari segi matematika ekonominya nih. Jadi kalau misalnya kita ceritain inference curve, ini kan lagi menceritakan tentang kepuasan kan ya. Makanya karena ini adalah kurva inference, dan kalau kita ketemu sama orang matematika pasti mereka bakal bilang ini punya fungsi. Nah, bener, ini adalah fungsi dari utility. Kalau di ekonomi kita udah sepakat ya, utility itu adalah fungsi dari X dan Y. Artinya fungsi dari konsumsi barang X dan Y. Jadi ini adalah X dan ini si cendol adalah barang Y. Kayak gitu. Nah, di ekonomi beberapa hal yang sangat penting kalau kita mau bicara tentang inference curve, sebelum terlalu jauh kita udah harus harus paham banget tentang materi slope inference curve. Jadi slope itu kan kalau bahasa Indonesia adalah kemiringan atau gradient lah ya kalau di matematika. Nah, apa sih slope dari inference curve itu? Ya, kita orang ekonomi udah sepakat mengatakan slope dari inference curve itu dinamakan marginal rate of substitution. Substitution ya. Nah, gimana Kak arti bahasa Indonesia gimana deh? Jadi ini adalah tingkat substitusi marginal ya. Tingkat substitusi marginal. Nah, apa cara menghitung MRS itu gimana Kak? Jadi MRS itu cara menghitungnya, ini singkatan ya. MRS itu adalah cara menghitungnya itu adalah MUX dibagi MUY. Nah, kita bakal bahas satu persatu. Jadi MUX itu artinya adalah marginal utility dari si X ya. Jadi ini adalah marginal utility dari si X. Kalau kalian belum paham tentang marginal utility, ini gawat bin darurat. Jadi segera tonton video Kanidia yang udah bahas. Kanidia simpan linknya di bagian atas, ntar juga di bagian bawah biar kalian bisa lebih paham. Jadi kita kalau misalnya lagi menceritakan tentang MRS, itu lagi menceritakan tentang perbandingan antara marginal utility X dibagi dengan marginal utility Y. X dan Y sekali lagi adalah masing-masing nama barang ya. Jadi tambahan kepuasan kita untuk barang X dibagi dengan tambahan kepuasan kita untuk barang Y. Akan dia mau cerita bahas dari segi pendekatan matematika dulu deh, pelan-pelan aja supaya kalian bisa, dan Kanidia menjelaskannya kalian bisa paham. Jadi slope itu
Kalau orang matematika bilangnya gradien kan ya. Oke, nah karena dia modelnya nggak linear, kita bisa langsung mengatakan slope-nya bakal berbeda. Oke, iya benar. Jadi kalau di matematika udah sepakat kalau dia linear, slope-nya udah pasti sama terus sepanjang garis. Tapi kalau nggak linear itu bakal berbeda sepanjang garis. Nah, sama kasusnya untuk IC ini. Karena garis IC itu nggak linear, maka slope IC alias MRS itu bakal berbeda sepanjang kurva. Nah, kita bisa melihat dari bagian atas nih. Kalau bagian atas slope-nya itu kayak gini. Aduh, kurang rapi ya. Jadi cara membuat slope kita katanya bikin garis yang menyinggung ini ya kayak gini. Sangat tidak pro, mohon maafkan aku kalau ada yang nonton ini ahli matematika ya. Jadi ini kalau misalnya kita lagi cerita slope IC ini, kalau Kanidia gambarin ada 3 kemungkinan kayaknya. Jadi di bagian atas ini slope-nya kira-kira besar apa kecil nih? Ya kalau kalian lihat sih udah kelihatan banget ya. Ini yang ada di bagian atas itu slope-nya sangat besar. Ini sangat besar, ya ini mungkin sama kali ya. Angkanya mungkin mendekati 1, berarti sedang lah ya. Nah, sementara ini pasti slope-nya itu sangat kecil. Nah, apa arti dari perubahan slope atau perubahan MRS Kak bagi si indifference curve? Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya, ini dia gambarnya kayak gini deh. Supaya lebih bahagia kita bikin gambar yang lebih simpel aja. Ini coki-coki dan ini cendol ya, semoga kalian paham dengan pembahasan Kanidia ya. Jadi ini gambar IC-nya. Nah, sebenarnya apa itu MRSK? Jadi kan ini pasti ada 2 titik kan ya. Jadi tuh di sini aja. Nah, kita bikin beberapa kondisi deh supaya enak. Nah, dari sini ke sini, misalnya dari A ke B, ke C, ke D. Nah, kan dia coba kasih data seperti ini. Jadi ini 1, 2, 4, 8, ini 1, 2, 5, 10. Apa arti dari angka-angka ini? Jadi misalnya kita coba cerita dari A ke B. Nah, bagi seorang konsumen nih ya, ternyata dari A ke B, kita akan mengkonsumsi barang apa yang lebih banyak nih? Ya, kita akan bilang, oh kalau dari A ke B aku mengkonsumsi coki-coki lebih banyak. Terus aku mengkonsumsi cendol jauh lebih sedikit. Oke, bener? Ya udah pasti bener. Nah terus kalau misalnya kan dia cerita dari C ke D itu kira-kira seperti apa? Ya kita juga bakal bilang konsumsi coki-coki aku naik Kak. Lalu konsumsi cendol aku juga bakal turun. Nah pertanyaannya, ada nggak sih perbedaan antara A ke B dan C ke D? Kalau kita cerita dari kondisi A ke B nih ya, kita akan mengalami peningkatan konsumsi coki-coki kan ya. Sebesar berapa? Dari A ke B, iya kita cuma mengkonsumsi, peningkatannya cuma 1 doang. Tapi pengurangan konsumsi cendol kita itu sebesar berapa? 10 ke 5, berarti ada 5. Arti dari itu apa dong Kak? Artinya ini bisa kita sebut MRS itu adalah 5 kan ya. Jadi kita bisa dengan ikhlas melepas 5 cendol hanya untuk merasakan 1 tambahan coki-coki. Berarti pada kondisi ini kita lagi butuh banget sama yang namanya coki-coki. Untuk mendapatkan 1 coki-coki kita rela melepaskan sampai 5. Ya bisa jadi karena udah kebanyakan makan cendolnya jadi pengen mengkonsumsi coki-coki. Jadi MRS yang pertama itu nilainya adalah 5. Tapi kalau misalnya kita lihat dari C ke D, itu bisa kita sebut coki-coki kita menambah berapa sih? Ya dari 4 ke 8 itu berarti bertambah berapa? Iya 4. Sementara konsumsi cendol kita turun berapa? Dari 2 ke 1 cuma 1. Kalau kalian lihat sekilas, kita udah mengalami perubahan pola berpikir. Kalau tadi kita siap melepas cendol sampai 5 hanya untuk mendapatkan 1 coki-coki, tapi di kondisi C ke D, kita cuma mau melepas 1 cendol untuk bisa mendapatkan coki-coki 4. Berarti coki-coki sudah nggak sekeren itu untuk kita perjuangkan. Nah, kalau ada yang nanya MRS-nya gimana Kak? Ya MRS-nya adalah 1/4. Cara ngitungnya gimana sih Kak? Kalian cukup bagi berapa perubahan cendol dibagi coki-coki. Jadi 1/4 dan 5/1. Karena mereka ada yang naik dan ada yang turun, so pasti nilainya akan selalu
negatif. Jadi minus. MRS itu nilainya akan selalu negatif. Nah, berarti bisa kita sebut di sepanjang kurva indifference curve ini, MRS itu nilainya awalnya gede lalu akan menjadi kecil. Nah, ini udah cocok nih yang tadi. Awalnya MRS-nya bakal sangat besar, sedang lalu menjadi semakin kecil. Artinya apa, Kak? Kalau kita tarik ke ekonomi, artinya di awal kita mungkin bakal semangat banget untuk melepas barang Y untuk mendapatkan sedikit aja, walaupun sedikit aja barang X. Jadi kita lagi butuh-butuh banget deh dengan barang X, ya karena kondisi. Tapi kalau misalnya udah banyak banget yang kita korbankan si barang Y ini, cendol udah banyak banget yang kita kurangi hanya demi mengkonsumsi cendol, lama-lama kita mungkin enak sendiri loh, kok makin kesini jumlah cendol coki-cokinya kalau kebanyakan malah cendolnya yang kurang. Kita mulai berpikir nggak usah terlalu banyak deh yang dilepas cendolnya buat mengkonsumsi coki-coki, dan itu masuk akal banget ya. Jadi memang kalau di awal kita mungkin masih penasaran atau kayak gimana, siap melepas banyak kan, tapi kalau misalnya udah terbiasa dan merasa udah lumayan, ya kita bakal berpikir ulang untuk bisa merasakan melepaskan barang yang kita pengen lepaskan. Nah, makanya di ekonomi itu ada istilah MRS itu akan selalu mengalami yang dinamakan diminishing. Jadi dari kondisi ini terbukti si marginal rate of substitution itu akan mengalami diminishing. Nah, dari kondisi ini kita bisa sepakat si MRS itu akan merasakan yang dinamakan diminishing MRS. Diminishing itu artinya apa ya? Semakin berkurang. Jadi MRS awalnya gede, sedang sampai dengan kecil ya. Jadi tapi nggak mungkin 0 ya. Jadi cuma angkanya mungkin 0, sekian kayak gitu. Nah, kan dia mau bahas ini lagi deh. Cara menghitung marginal utility untuk barang X dan Y. Ini kan tadi kita nggak punya data, jadi nggak punya data untuk bisa menghitung marginal utility ya. Langsung aja pakai pendekatan matematika sih sebenarnya. Nah, kalau pendekatan ekonomi gimana, Kak? Nah, untuk pendekatan ekonomi, marginal utility itu hanya bisa kalian jawab kalau kalian udah master untuk materi turunan. Bagi kalian yang belum paham materi turunan, sok atau nonton video Kanidia di atas, linknya Kanidia simpan tentang aplikasi turunan dalam ekonomi, karena turunan dan matematika dan ekonomi itu best friend banget lah ya. Terlalu banyak materi, apalagi kalau mikro. Jangan sampai berharap lolos ya, karena emang sangat berkaitan erat. Nah, caranya anggaplah kita punya fungsi utility atau fungsi kepuasan itu adalah 10x ditambah 24y dikurang 0,5x kuadrat kurang 0,5y kuadrat. Ya, jadi anggaplah kita udah punya fungsi utility nih. Jadi fungsi utility-nya kayak gini. Nah, kalau misalnya ada yang nanya berapa MUX dan MUY-nya, ya udah, kalau udah nonton video Kanidia pasti udah bisa langsung jawab lah ya. MUX itu artinya kan delta TU per delta X. Atau ini TU itu adalah total utility. Kanidia juga udah sempet bilang utility atau total utility itu sama aja. Supaya kita nggak berkelahi, berdebat, ini anggap aja TU langsung. Jadi turunan, ini kan bisa dibilang turunan TU terhadap X. Jadi ini diturunin aja terhadap X. Nah, kalau kalian bisa lihat, MUX bakal lahir 10x kalau diturunin kan dapat 10. 24y diturunin terhadap X itu nggak ada, ini bakal dapat min X. Ini nggak ada. Sementara kalau pengen nyari MUY, ya sama aja konsepnya tadi. Itu kan delta TU per delta Y, alias turunan TU terhadap Y. Nah, berarti ini fungsi ini harus diturunin terhadap Y. 10x diturunin terhadap Y nggak ada, 0. Ini dapat 24. Ini 0, ini dapat minus Y. Ya, jadi kalau ada yang nanya berapa MUX-nya, 10 kurang X. Berapa MUY-nya? 24 kurang Y. Jadi kalau ada yang nanya berapa MRS-nya, kalian sisa bagi, bakal ketemu berapa nih. Jadi MRS-nya sisa dibagi aja 10 per X per 24 per Y. Kok angkanya kayak gitu ya, Kak? Ya ini emang masuk akal, berarti ini masih butuh data lagi untuk bisa dieksekusi. Tapi pada dasarnya konsepnya seperti itu. Kanidia langsung kasih contoh yang lebih realistis di lapangan biar kalian bisa langsung tahu. Kayak gitu. Nah, kita bakal lanjut lagi materi slope kawan si IC, budget line di video Kanidia yang lain. Terima kasih udah nonton sampai akhir, semoga kalian paham.
Kalau kalian gak paham, monggo langsung di komen aja biar Kanidia bisa bantu jawab kalau misalnya bisa. Dan sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum. Tonton video Kanidia yang lain juga ya.